Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantik Anggita Braziliatna dengan NIM 203042411036 dari kelas pendidikan biologi A 2021. Saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Pertanyaan pertama, apakah makna atau arti penting Bahasa Indonesia bagi NKRI? Bahasa Indonesia tentunya memiliki arti atau makna penting bagi NKRI karena bahasa Indonesia ada jauh sebelum NKRI terbentuk. Dan bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda juga diikrarkan, yang ikrarnya berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari ikrar tersebut maka seluruh rakyat Indonesia baik dari Sabang sampai Merauke menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi, sehingga dengan adanya bahasa Indonesia masyarakat atau rakyat Indonesia dapat bersatu dan membentuk sebuah kesatuan yang kini kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, apakah kekurangan dan kelebihan dari ragam lisan dan ragam tulis? Yang pertama, ada ragam lisan. Kelebihan dari ragam lisan yang pertama adalah tidak memerlukan atau tidak perlu memperhatikan unsur-unsur gramatikal. Yang kedua, apabila ada kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang ketiga, berjalan dengan cepat atau berlangsung dengan cepat. Yang keempat, dapat menggunakan gerak tubuh atau mimik wajah. Dan yang kelima, tidak memerlukan alat bantu. Sementara untuk kekurangannya adalah yang pertama, memerlukan teman bicara atau lawan bicara, dan yang kedua, terbatas oleh ruang, waktu, situasi, dan kondisi. Sedangkan ragam tulis kelebihannya adalah tidak terbatas oleh ruang, waktu, situasi, dan kondisi, dan tidak memerlukan ruang lawan bicara atau teman bicara. Sementara untuk kekurangannya yaitu yang pertama, perlu dan harus memperhatikan unsur-unsur gramatikal. Yang kedua, berlangsung dengan lambat. Yang ketiga, memerlukan bahkan selalu membutuhkan alat bantu. Yang keempat, tidak bisa menggunakan mimik wajah dan gerakan tubuh. Dan yang kelima, apabila terdapat kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Dan yang ketiga, apa itu unsur kesepadanan? Kesepadanan sendiri yaitu menyangkut atau berhubungan dengan gagasan yang ingin disampaikan dan struktur atau tata bahasa yang akan digunakan dalam sebuah kalimat. Kalimat yang benar tentunya harus memiliki, benar dan baik tentunya harus memiliki subjek dan predikat. Dalam unsur kesepadanan ini boleh ditambah objek atau keterangan apabila memang diperlukan untuk mendukung dan berkaitan serta dapat mendukung gagasan yang ingin disampaikan. Yang keempat, sebutkan contoh-contoh kesalahan yang sering atau masih sering dijumpai dalam penulisan, terutama penulisannya ditulis oleh mahasiswa. Yang pertama ada kesalahan penggunaan kata baku tentunya. Contohnya penggunaan kata amfibi yang seharusnya ditulis menggunakan huruf F amfibi, tetapi masih ada yang ditulis dengan P amfibi, ataupun penggunaan kata amonia yang masih ditulis dengan amoniak, padahal yang benar tidak menggunakan K sehingga hanya amonia. Yang kedua, kesalahan penggunaan kata serapan atau unsur serapan. Contoh dari kata serapan atau unsur serapan tersebut adalah kopi, yang dalam bahasa Indonesia diserap menjadi salin, jadi seharusnya ditulis menyalin bukan mengkopi. Yang ketiga, ada kesalahan penggunaan tanda koma. Salah satunya adalah penggunaan kata tanda koma pada kalimat yang menggunakan konjungsi tetapi. Seharusnya sebelum konjungsi tetapi diberi tanda koma, tetapi masih terdapat penulisan yang tidak menambahkan tanda koma sebelum kata tetapi. Contoh penggunaan tanda koma dan konjungsi tetapi yang benar adalah pada kalimat praktikum sudah selesai, tetapi banyak mahasiswa yang masih berada di laboratorium, titik. Yang keempat adalah kesalahan penggunaan akronim. Akronim yang sering salah tulis di sini adalah IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang seharusnya ditulis huruf kecil semua, tapi masih terdapat penulisan dengan huruf kapital semua. Penulisan IPTEK seharusnya ditulis dengan huruf kecil karena IPTEK merupakan akronim bukan nama diri. Dan yang kelima, apakah perbedaan antara kohesi dan koherensi?
kohesi merupakan keterpaduan struktur bahasa atau tata bahasa, sehingga yang difokuskan di sini adalah struktur kalimatnya. Sebuah paragraf harus tersusun oleh kalimat-kalimat yang memiliki struktur yang baik dan benar. Oleh karena itu, contohnya harus diperhatikan adalah penggunaan konjungsi. Apakah setiap kalimat sudah menggunakan konjungsi yang benar ataupun masih salah. Yang kedua, koherensi. Koherensi merupakan keterpaduan makna. Jadi yang difokuskan di sini adalah maknanya. Sebuah paragraf dikatakan merupakan paragraf yang baik apabila kata-kata atau kalimat-kalimat yang menyusunnya memiliki makna yang saling berkaitan, sehingga setiap kalimat tidak boleh melenceng dari topik yang dijelaskan dalam sebuah paragraf. Contohnya, apabila ada paragraf yang menjelaskan tentang batang, tidak boleh ada satu kalimatnya yang melenceng atau menjelaskan topik lain seperti anggota tumbuhan lain seperti daun, bunga, atau bahkan buah. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.